Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah mengklik video ini. Anda sudah sampai di part yang ketiga. Semoga teman-teman bisa belajar dengan nyaman bersama aku, dan semoga teman-teman juga nanti dapat memahami apa yang kita pelajari di sini. Oke, sekedar informasi bahwa di tes TKP itu semua pilihan jawaban itu memiliki nilai dari rentang 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pilihan terbaik kita akan mendapatkan nilai maksimal yaitu nilai 5. Kalau pilihan yang kurang baik, kita mendapatkan nilai 1. Semua pilihan jawaban di tes TKP itu memiliki bobot nilai ya teman-teman ya. Tapi kita harus memaksimalkan nilai yang kita pilih. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Rekan dari kantor cabang menemui Anda karena membutuhkan bantuan. Pada saat itu Anda harus pulang karena ada acara keluarga di rumah, maka tindakan yang Anda lakukan adalah, nah di sini ada teman kantor Anda nih dari cabang yang lain yang membutuhkan bantuan nih. Kata kuncinya adalah membutuhkan bantuan. Kemudian di saat itu Anda ingin pulang karena ada acara dengan keluarga. Nah, di sini Anda dicoba bagaimana sikap kepekaan Anda dan integritas Anda dalam bekerja dan bekerja tim ya teman-teman ya. Kita harus mengutamakan pekerjaan kita. Jangan sampai kepentingan pribadi yang kita dahulukan ya teman-teman. Oke, maka coba kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, mengajak tamu Anda makan bersama di kantor. Ini jelas salah, karena teman Anda itu membutuhkan bantuan. Ini salah ya. Menunda acara bersama keluarga, ya kita simpan dulu. Menyelesaikan urusan dengan tamu, kemudian menepati janji bersama keluarga, ini kita simpan. Ini jawaban yang sangat bagus. Meminta maaf karena tidak bisa membantu. Jangan sampai ini terjadi ya. Teman Anda itu sangat membutuhkan bantuan dalam pekerjaannya. Ini jangan dijawab lah. Kemudian yang E, menyuruh rekan Anda yang lain untuk membantunya, ini bolehlah. Tetapi di sini teman-teman harus pilih jawaban yang paling benar atau paling maksimal nilainya. Karena ini tentang pekerjaan, Anda harus punya integritas terhadap kerjaan Anda ya. Oke, berarti kita pilih yang C ya. Ini adalah pilihan yang terbaik menurut aku ya. Menyelesaikan urusan dengan tamu, berarti kita harus membantunya. Kemudian kita menepati janji bersama keluarga kita. Oke, semoga soal ini juga muncul di tes CPNS nanti, tapi ini wajib muncul tipe-tipe soal seperti ini. Oke, soal yang nomor selanjutnya. Pada saat rapat dengan klien, teman Anda lupa membawa proposal tim Anda. Maka sikap Anda adalah bagaimana? Di sini nih Anda harus rapat, dan kalau Anda rapat di depan klien kan harus maksimal nih calon klien kita. Di depan calon klien kita harus maksimal. Jangan sampai rapatnya itu tertunda karena klien itu harus dirajakan ya. Harus dirajakan. Maka sikap kita bagaimana kalau proposal yang kita ajukan kepada klien itu tidak kita bawa? Coba kita lihat pilihan A, memarahinya karena ceroboh. Oke, jangan di depan ya, jangan di depan orang yang kita marahi, itu sangat tidak bagus. Nanti di depan klien kita langsung dicoret tuh. Ini tidak bagus untuk dijadikan sebagai partner kerja. Kemudian yang B, memintanya mengambil proposal yang tertinggal. Ini kita simpan dulu teman-teman. C, membatalkan rapat. Jangan sampai terjadi karena klien itu belum tentu punya kesempatan kedua ya untuk kita ya, belum tentu punya kesempatan kedua. Kemudian yang D, menjadwalkan ulang rapat. Sama, ini juga belum tentu klien itu punya kesempatan kedua. Kemudian yang E, mengirimkannya lewat kurir. Ini lama ya kalau kita pakai kurir ya. Berarti langkah yang harus kita lakukan adalah memintanya mengambil proposal yang tertinggal. Oke, jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian soal selanjutnya, bagaimana Anda bersikap kepada rekan kerja yang lebih tua usianya dari Anda? Di sini Anda diuji sosialnya, kesopan santunannya kepada orang yang lebih tua. Berarti kita harus bersikap seperti apa kepada orang yang lebih tua? Kita lihat pilihan A,
bercanda tetapi dalam batas kewajaran. Oke, kita simpan. Yang A kita simpan dulu ya teman-teman. Kemudian yang B merasa kaku, ya jangan sampai ya. Karena kita bekerja dengan teman, kita harus menganggap dia adalah teman kerja. Sering bercanda bahkan kelewatan, jangan sampai Anda tidak sopan ya. Sudah sangat akrab seperti teman sebaya, ya bolehlah. Boleh-boleh aja nih, biasa aja. Janganlah. Oke, jadi kalau kita sama rekan kerja kita yang lebih tua, kita harus bercanda, tetapi dalam batas kewajaran ya. Semuanya itu harus dalam batas kewajaran. Jadi jawaban yang sangat bagus menurut aku adalah yang A. Ini 5 lah, kalau yang ini 4 lah ya. Kemudian soal selanjutnya, di lingkungan kerja yang baru, kalau kamu ada di lingkungan kerja yang baru, kamu itu akan seperti apa? Apakah kaku, apakah minder, apakah tidak mau berteman dengan yang lainnya? Tetapi kalau Anda harus menjawab yang itu sangat salah teman-teman. Anda harus menjawab dengan Anda mau bergaul dengan teman-teman baru Anda, dengan rekan kerja Anda, dengan lingkungan kerja Anda harus bisa mengenalnya ya. Coba kita lihat pilihan yang A, saya perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru. Oke, ya boleh-boleh aja sih, tapi ya ini nilainya 3 lah kalau menurut aku. Saya menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan, janganlah. Saya langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya. Oke, ini kita simpan. Jika saya membutuhkan bantuan baru saya akan berkenalan, jangan ya. Jika ada yang ingin berkenalan, tentunya saya sangat senang sekali. Oke lah. Tetapi menurut aku jawaban yang paling bagus itu adalah yang C. Jadi kita itu yang membuka diri terhadap teman-teman kerja kita yang baru, lingkungan kerja kita yang baru. Kita ke soal selanjutnya. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, maka saya akan bagaimana? Nah, Anda dalam mengejar sesuatu, misalkan tes CPNS ini, Anda itu gagal, maka bagaimana sikap kamu terhadap kegagalan tersebut? Apakah mau terus berjuang ataukah berhenti berjuang? Nah, pasti jawabannya terus berjuang ya. Coba kita lihat jawaban yang A, mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya tersebut. Jangan dong, ini mencari kesalahan orang lainnya, jangan. B, mengambil waktu untuk menenangkan diri. Oke lah, kita simpan dulu. Bersedih hati, jangan. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Oke, ini kita simpan. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang, ini salah ya. Kalau menurut aku jawaban yang paling bagus itu yang nilainya 5 adalah yang D ya teman-teman ya. Yang D. Kalau yang B bagaimana? Kalau yang B itu 4 menurut aku ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Apa yang Anda rasakan dan lakukan saat menerima pujian dari atasan Anda? Kamu sebagai bawahan dari atasan Anda, kemudian Anda mendapatkan pujian. Apa yang Anda rasakan? Bagaimana Anda bersikap? Itu yang ditanya ya. Oke, coba kita lihat pilihan jawaban yang A. Saya merasa sulit menerima pujian tersebut karena menurut saya itu berlebihan. Ya, bisa-bisa aja sih. Kemudian yang B, saya merasa sedikit tersipu karena hal tersebut. Janganlah. Saya merasa biasa aja. Saya merasa bersyukur dan puas atas hasil kerja saya. Oke lah ini. Saya merasa senang dan bangga dan atas pencapaian saya. Oke, jadi kalau menurut aku jawaban yang baik itu adalah yang D dan E. Kalau menurut aku yang paling baik ini ya, yang D. Nilai skornya itu 5. Kalau yang E bagaimana? Yang E 4 lah. Kalau menurut aku ya teman-teman. Oke.